Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Hartono dari program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai stabilisasi tanah dengan PVD dan preloading. Nah, sebagai pendahuluan saya ingin sampaikan bahwa prinsip di dalam kita membangun konstruksi itu adalah kita menyelesaikan dulu permasalahan atau problematik dari tanah. Dalam hal ini yang berkaitan dengan fokus atau materi topik kita adalah mengenai konsolidasi. Jadi harus konsolidasi dari tanah itu selesai dulu. Kalau dalam teknik sipil kita ketahui bahwa konsolidasi kita anggap selesai kalau derajat konsolidasinya adalah 90%. Nah, tanah lunak ini adalah tanah yang problematik tadi, yang kompresibilitasnya tinggi dan memerlukan waktu konsolidasi yang lama. Karena kita tahu bahwa pori-pori tanah itu sangat kecil, sehingga permeabilitas tanah atau kemampuan tanah untuk mengalirkan air itu sangat kecil. Problem penurunan ini juga sangat terjadi di dalam problem tanah lunak. Jadi penurunannya yang berlebih sehingga mengakibatkan settlement yang tinggi. Daya dukungnya juga rendah, sehingga kalau kita akan membangun tanpa kita lakukan konsolidasi dulu, tentu bangunan yang ada tadi nanti akan mengalami penurunan yang berlebih, gitu ya. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi itu akan terus terjadi selama tanah itu belum selesai konsolidasinya. Nah, usaha untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan percepatan konsolidasi. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin lihat jadi problem pemampatan dari tanah lunak, gitu ya. Konsolidasi yang terjadi pada tanah lempung utamanya, kalau kita bicara mengenai konsolidasi, tentu fokus kita adalah pada tanah jenis lempung itu. Yang terjadi pada tanah lempung itu akan terjadi kalau dia dibebani, tentu akan mengalami konsolidasi primer. Berikutnya mengalami konsolidasi sekunder. Nah, kenapa ini bermasalah? Karena penurunan konsolidasi, efek dari konsolidasi itu adalah penurunan. Nah, penurunan konsolidasi atau proses konsolidasi sekunder pada tanah lempung itu sangat lama. Sehingga kalau kita ingin membangun, owner itu biasanya kan punya tenggat waktu, ingin cepat untuk membangun. Nah, kalau kita menunggu konsolidasi secara alami, tanah lempung itu bisa memakan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kita akan menunggu itu? Maka kita harus percepat itu menjadi tantangan. Bagaimana dari yang sekian tahun atau puluhan tahun itu kita bawa menjadi sekian bulan saja. Nah, solusinya salah satunya adalah menggunakan PVD, PHD, dan preloading. Jadi ada prefabricated vertical drain, prefabricated horizontal drain, dan preloading. Kenapa? Karena harus ada syarat satu tekanan, yang kedua harus ada drainasi. Nah, jadi intinya adalah percepatan konsolidasi menggunakan PVD, PHD, dan preloading. Ya, kita menggunakan PVD tujuannya adalah memperpendek jarak aliran air dari tanah ke permukaan. Jadi dengan adanya PVD itu mestinya lintasan airnya jauh panjang, itu kita dekatkan sehingga menjadi cepat. Prinsipnya seperti itu. Nah, PHD itu kita mengkolek hasil dari yang disampaikan oleh PVD tadi, kemudian ditangkap oleh PHD untuk dibuang kepada saluran drainasi. Nah, kenapa preloading? Syarat konsolidasi saya sebutkan tadi, harus ada beban, harus ada tekanan. Jadi kalau kita ibaratkan tanah itu seperti spons, air di dalam spons itu bisa keluar, atau konsolidasi bisa terjadi, harus ada tekanan, baru bisa airnya keluar. Nah, metode dan peralatan PVD, jadi kira-kira seperti ini, memasang PVD secara vertikal ke dalam tanah, kemudian menghubungkannya ke atas di permukaan itu dengan PHD.
Peralatan di dalam PVD tentu ada mesin mandrel, angkor, dan banyak yang lainnya. Nah, metodenya pemasangan saluran drainase horizontal untuk PHD-nya, kemudian dihubungkan dengan saluran outlet atau drainasenya. Peralatannya bisa menggunakan eskavator, kemudian bahannya bisa menggunakan filter geotextile ataupun yang lainnya. Nah, metode preloading, jadi soil preloading itu artinya preloading menggunakan tanah. Karena ada dua jenis preloading yang biasa dilakukan di lapangan. Satu adalah soil preloading, yang kedua adalah vacuum preloading. Kalau soil preloading artinya loading atau yang memberikan tekanan pada tanah lunak tadi adalah berupa timbunan tanah. Jadi ini mengandalkan gravitasi untuk melakukan percepatan konsolidasi. Artinya gravitasi dari beban timbunan tadi yang akan menekan, kemudian tadi gabungan dengan PVD-nya gitu ya. PVD bertugas untuk mengolek dari air yang sudah diperas atau ditekan oleh soil preloading-nya. Kemudian untuk vacuum preloading. Jadi kalau untuk soil preloading tadi tanah timbunan itu menekan, kalau vakum itu cara menekannya dengan menghisap atau menggunakan tekanan negatif. Jadi menarik air pori keluar. Jadi ini sama saja dari preloading juga atau memberikan tekanan pada tanah tadi sehingga air itu bisa keluar. Jadi kalau pori di dalam pori tanah itu kita sedot keluar ya dengan satu tekanan tertentu, artinya sama saja kita memberikan tekanan atau pembebanan berupa vakum tekanan negatif pada tanah tadi sehingga air bisa keluar. Tentu ini kombinasi dengan PVD. Nah, kita lihat ya peralatan dari preloading vakum seperti yang ada gambar di sebelah kiri. Ya, ini peralatan vakumnya. Jadi kalau untuk yang preloading soil dengan timbunan tanah, kalau dengan vakum menggunakan sistem alat vakum. Nah, ini perbedaan dari soil preloading dan vacuum preloading yang harus pemirsa dan mahasiswa ketahui. Jadi, untuk soil preloading, ini efek dari preloading tadi itu adalah terjadi deformasi secara lateral ke arah keluar. Sementara untuk vacuum preloading, ini deformasinya ke dalam. Jadi ini harus diperhitungkan, sehingga kalau kita melakukan metode ini, sementara bangunan-bangunan di sekitarnya sudah cukup banyak dan cukup dekat, ini jangan sampai mempengaruhi stabilitas pada bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya. Jadi harus kita perhitungkan betul bagaimana deformasi secara lateralnya. Nah, maka dari itu, untuk menghindari instabilitas pada bangunan existing yang ada di sebelahnya, kita pasang peralatan-peralatan instrumentasi untuk monitoringnya. Di antaranya apa? Pisometer, settlement plate, extensometer, dan inclinometer. Nah, jadi beberapa fungsi dari peralatan tadi. Yang pertama, pisometer. Jadi alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan air pori, menentukan kecepatan atau mengukur kecepatan konsolidasinya nanti bisa kita hitung. Kemudian settlement plate. Jadi alat ini dengan alat ini nanti kita akan tahu selama percepatan konsolidasi tadi seberapa besar penurunan tanah yang terjadi. Jadi secara kontinu ini harus dimonitoring. Ya, setiap hari gitu ya, dimonitoring setiap hari selama rencana percepatan konsolidasi tadi. Kemudian extensometer ini yang tadi. Jadi bertugas untuk mengukur bagaimana deformasi vertikal dari tanah gitu ya. Jadi penurunannya akibat dari konsolidasi tadi itu seberapa besar. Yang terakhir adalah inclino. Ini yang saya katakan tadi penting untuk menjaga stabilitas pada bangunan di sekitarnya. Sehingga pergeseran secara lateral tadi, baik itu keluar ataupun ke dalam, itu bisa kita prediksi dan kita perhitungkan. Sehingga metode yang kita lakukan itu masih dalam
kondisi aman terhadap lingkungan sekitarnya. Demikian materi kita mengenai stabilisasi atau perbaikan tanah menggunakan PVD dan preloading. Kita akan sambung dengan materi topik berikutnya pada sesi yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.